Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah di dalam subuh ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita betapa para iblis kecewa, putus asa ketika dua ayat yang kita sebutkan tempo hari, ya, terutama surat Ali Imran ayat 134, ya, 35 yang bunyinya walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang bertakwa kalau dia melakukan kehilafan, melakukan dosa atau menzalimi dirinya sendiri, maka dia cepat ingat bahwa perbuatannya itu salah, perbuatannya dosa, lalu dia beristighfar dan mohon ampun kepada Allah, dan mereka tidak berkekalan melakukan dosa. Menurut riwayat Ibnu Umar, Ikrimah, ya, bahwa ketika ayat ini iblis sungguh-sungguh menggigit jari, karena orang-orang beriman kalau melakukan perbuatan dosa kemudian bertobat nasuha dengan baik, maka Allah akan menghapus dosanya, menghapus aibnya, ya, kemudian Allah memberikan dia surga, memasukkan ke dalam surga. Sebagaimana juga dikatakan Nabi, at-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Ya. Itu rahmat Allah yang berhubungan dengan sifat Ghafur dan Afuw. Ghafur itu pengampun, Afuw itu Maha Penyayang, Maha Pemaaf. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang sifatnya, dirinya melalui sifatnya, melalui namanya. Ya, jadi nampak jelas orang mukmin itu kebersamaannya dengan Allah dalam memahami sifat, dalam memahami af'alnya, sehingga di mana saja dia berada, sepertinya dia selalu bersama Allah di mana-mana. Nah, kita lanjutkan. Orang yang bertobat itu kita lihat dari dua dosa, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Ya. Dosa-dosa besar hanya bisa diampuni oleh Allah melalui tobat. Tobat artinya kembali dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik, dari kezaliman kepada keadilan, dari kebodohan kepada ilmu. Nah, sedangkan tobat di sini adalah kembali dari berbuat dosa, maksiat, fasik, durhaka kepada Allah, kepada perbuatan-perbuatan baik. Artinya dia meninggalkan larangan Allah menuju kepada perintah Allah. Itu tobat. Nah, tobat menurut Imam Nawawi itu ada tiga, yaitu berhenti melakukan perbuatan dosa, kemudian menyesali perbuatan dosa, kemudian dengan tidak mengulanginya.
Ya, kalau Ibnu Taimiyah mengatakan ditambah lagi satu, kalau itu berupa hak-hak adami, maka itu dimohonkan maaf. Nah, seolah-olah dalam tobat ini, dalam dosa ini menyangkut dua hak, yaitu hakullah dan hakul adami. Kalau dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia segera minta maaf dengan cara bertobat, mohon ampun, memperbaiki amalnya, melaksanakan sholat dengan bagus, ya, kemudian bermohon ampun, beristighfar. Tetapi kalau menyangkut dengan hakul adami, hak yang berkaitan dengan umat manusia, dengan manusia, kalau kita pernah memfitnahnya, kita menggunjingnya, kita mencuri barangnya, ya, mengambil haknya, seharusnya kita minta maaf kepadanya. Ya, itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kalau tidak kita minta maaf, tobat kita memang diterima Allah, tetapi kita masih memiliki pengadilan di akhirat. Karena ada hakul adami yang tak terselesaikan di dunia ini. Nah, oleh karena itulah Islam melarang kita bergunjing, melarang kita berghibah, ya, melarang kita memfitnah orang, dilarang kita mengumpat dan mencaci maki orang, karena kita tidak sempat meminta maaf kepadanya. Ya, meskipun kita bertobat, karena ada hakul adami yang kita langgar, ada hakul adami, apalagi kita bohongi, apalagi kita curangi, akan lebih besar lagi eksistensi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara sekalian, kalau orang yang bertobat nasuha itu, ya, nasuha sudah kita sebut di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kamu kepada Allah dengan kembali semurni-murninya, sebersih-bersihnya, seikhlas-ikhlasnya. Jadi kembali tobat kepada Allah itu jangan dibuat-buat. Datang dari domir kita yang paling dalam, dari hati kita yang paling dalam. Kita datang menghadap kembali kepada Allah dengan meninggalkan apa yang dilarang, kemudian mengambil apa yang diperintah. Lalu kita perbaiki amal kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, orang-orang yang sudah nasuha, asar rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib-aibmu, menghapus dosamu. Maka Nabi minta kita berdoa, Allahumma astur aurati bisitrikal jamil. Ya Allah, aku mohon kepadamu, tutuplah aibku dengan tirai yang indah dari sisimu. Kalau Allah sudah menutup aib kita, sudah Allah menutup dosa kita, siapa lagi yang bisa bongkar-bongkar? Tidak ada. Karena Allah yang paling berhak memaafkan, Allah yang paling berhak menghapusnya. Ya, maka kita perhatikan hal-hal yang menyangkut dengan hakul adami. Nah, orang-orang yang tobat nasuha yang sudah dijelaskan oleh At-Tahrim ayat 8 ini, ya. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau Allah sudah reda menghapus, menutup aib kita, tidak dibongkar-bongkar, tidak lagi diungkit-ungkit karena sudah dimaafkan, sudah diampuni, maka Allah menyiapkan dan memasukkan hamba-hambanya ini ke dalam surga, yang di dalamnya berbagai macam kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan orang-orang yang tobat nasuha dari umat ini, yaumala yuhdillahu nabi walladzina amanu ma'ah. Allah tidak akan memalukan, menghinakan nabi nanti di akhirat bersama pengikut-pengikutnya, umat-umatnya. Ya. Tidak memberikan malu kepada Rasulullah, kepada umatnya di hadapan seluruh para nabi dan umat manusia nanti. Tidak. Allah tidak akan menjadikan seperti itu. Ya.
Yauma la yuhdillahu an-nabiy wal ladzina amanu ma'ah. Bahkan di sana nanti akan dibuat ciri-ciri umat Nabi Muhammad yang luar biasa. Ya. Diberikan gambarnya, seorang bisa mengetahui yang datang itu umat Muhammad. Subhanallah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Dari umat Nabi Muhammad nanti memiliki nur, memiliki cahaya. Bisa di tangannya, bisa di kakinya, bisa di wajahnya. Dari bekas-bekas dia wudu dan bekas-bekas dia taat kepada Allah. Jadi di tengah mayoritas, di tengah triliunan umat manusia di mahsyar, umat Nabi Muhammad yang paling gampang dicari. Karena di mana ada umat Nabi Muhammad belum berkumpul ke satu tempat, mereka akan mencari tempat berkumpul. Karena Allah memberikan cahaya di depan dan di belakang mereka, di kanan mereka. Jadi umat Nabi Muhammad bisa dicari. Bahkan umat Nabi Muhammad bersama nabinya yaqulu Rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana, ya Allah sempurnakan cahaya kami hari ini dan ampunilah kami hari ini. Subhanallah. Jadi umat Nabi Muhammad yang taubat, yang kelihatan sekali bentuk-bentuknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah tobat dan tobatnya nasuha, yang tadi itu, yang 3 sampai 4 di Ibnu Taimiyah. Tapi ada sifat-sifat orang yang tobat nasuha itu di dalam hadis, Pak. Ada sifat-sifatnya. Rasulullah SAW di satu saat bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna minat taib?" Wahai umatku, tahukah kamu orang-orang yang telah bertobat? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya maha mengetahui. Qala alaihi salatu wassalam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan sahabat, siapa orang yang tobat nasuha itu? Orang yang tobat nasuha menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan ciri-cirinya. Yang pertama, ya, man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bita'ib. Orang yang sudah tobat nasuha atau sudah tobat dengan baik akan kelihatan. Barang siapa yang mengikrarkan dirinya telah bertobat sementara dia tidak belajar ilmu, sesungguhnya dia belum bertobat. Nah ini kan. Jadi orang tobat nasuha itu harus belajar ilmu. Dia belajar ilmu tentang bagaimana dia bertobat yang bagus, bagaimana dia beribadat dengan bagus, bagaimana dia melihara hubungannya dengan Allah yang bagus, dengan manusia yang bagus, bagaimana cara-cara lain bisa menebus dosanya. Ya, ada kelihatan. Kalau dia sudah bertobat dan tidak belajar ilmu, maka tidak ada tobat baginya. Kemudian wa man taba wa lam yazid bil ibadati falaysa binahi. Kalau dia mengaku bahwa dia telah tobat nasuha, ibadatnya belum ditambah menjadi ibadatnya yang bagus. Ya, sholat-sholatnya belum, puasa sunatnya belum, tahajudnya belum, witirnya belum, ya, rawatibnya belum. Bagaimana dia bisa dikatakan tobat nasuha? Ya. Jadi ada kelihatan tandanya. Kemudian wa man taba wa lam yurdil musama falaysa bittaib. Barang siapa yang tobat dan belum dimaafkan oleh orang-orang di mana dia melakukan kejahatan, maka dia belum bertobat. Orang yang kita rugi haknya belum memaafkan kita punya belum bertobat. Maka kita tuntut keredaannya. Ya. Kemudian waman taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bittaib.
Barang siapa yang mengaku tobat nasuha, belum kelihatan mengganti pakaiannya, mengganti perhiasannya, maka sungguh dia belum bertobat kepada Allah. Maksud ganti pakaian, ganti perhiasan, ya, itu mengganti perilaku, mengganti sahabat, mencari teman-teman yang baik, meninggalkan semua orang-orang yang membuat kita terjatuh ke dosa, menghindari persahabatan yang membuat kita maksiat kepada Allah. Hindari, itu mengganti maksudnya. Wa man taba lam yubaddi ashabahu falaysa bita'ib. Barang siapa tobat nasuha, belum mengganti sahabatnya, belum bersahabat dengan orang alim, belum sahabat dengan ahli ibadah, belum bersahabat dengan orang-orang ikhlas, belum bersahabat dengan orang-orang jujur, belum bersahabat dengan orang rendah hati, hakikat dia belum pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Pak. Ya. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan, wa man taba wa lam yughayyir qulubuhu falaysa bita'ib. Barang siapa mengatakan tobat, perangainya belum dirubah, ya, akhlaknya masih jaga seperti dulu, ya, akhlak perangai adabnya masih juga belum berubah seperti dulu-dulu, maka dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa man taba wa lam yaqwi firasahu falaysa bita'ib. Nah, barang siapa yang sudah tobat nasuha, belum mengganti tempat tidurnya, maka dia belum. Maksud belum mengganti tempat tidurnya itu lebih banyak tidur dari ibadatnya. Berarti belum dia ganti pertamanya, perangainya itu, ya, belum dia ganti perangainya. Maka dia harus lebih sedikit tidurnya, banyak ibadatnya, banyak tafakkurnya, banyak zikirnya, banyak tasbih, banyak tahmidnya. Wa man taba wa lam yatasaddaq bi fadli ma fi yadayhi falaysa bita'ib. Barang siapa mengaku sudah tobat nasuha, lalu dia belum kelihatan sering-sering bersedekah dengan tangannya sendiri dari harta yang dia cintai, maka dia belum bertobat kepada Allah. Karena sedekah ini menghapus dosa, sedekah menghilangkan penyakit, sedekah itu menghilangkan murka Allah, sedekah itu membuat harta kita berkah, sedekah itu membuat harta kita dijauhkan dari mara bahaya dan musibah. Maka orang-orang bertobat nasuha harus kelihatan sifat-sifat seperti itu. Nabi melanjutkan, fa idza astabana minal abdi hadhil qisal fa huwa taibun haqqo. Barang siapa yang memiliki sifat-sifat seperti ini, maka sungguh dia telah bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang di dalamnya mengalir berbagai macam nikmat. Kemudian hadirin sekalian, bagian terakhir. Dosa ini kelihatannya ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Nanti akan pertemuan akan datang akan saya jelaskan dosa-dosa besar. Tapi kita tutup pada uraian ini dengan hadis qudsi yang terdapat di dalam kitab hadis, ya, Arba'in Nawawiyah oleh Imam An-Nawawi, itu sedang disyaratkan di hadis nomor 42. Ya bena Adama, inna kama da'utani wa rajautani ghafartu laka la minka wa lakum bali. Wahai anak Adam atau manusia, barang siapa yang datang kepadaku, meminta kepadaku, memohon ampun kepadaku,
maka aku akan memberi pengampunan. Tidak aku peduli dengan apapun. Aku akan beri kamu ampunan. Ya bna Adama, law balagat sunubuka ananas sama summastaghfartani ghafartu laka la minka wala ubali. Wahai anak Adam, manusia, barang siapa yang datang meminta kepadaku dengan dosa seperti awan di langit, lalu kamu minta mohon kepadaku, maka aku akan beri kamu pengampunan seperti awan di langit. Ya bna Adama, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituha bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, manusia, barang siapa yang datang kepadaku membawa dosa sepadan isi bumi, lalu dia mohon ampun kepadaku, niscaya aku akan beri ampunan sepadan isi bumi, dan dia tidak melakukan kesyirikan kepadaku. Oleh karena itulah orang-orang yang syirik seharusnya wajib segera menghentikan segala bentuk kesyirikan. Ya, maka ketika kita sudah meninggalkan segala bentuk kesyirikan, maka hadis yang saya bacakan tadi akan kita peroleh ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pertemuan akan datang kita akan sebut dosa-dosa besar apa, ya, yang wajib kita tinggalkan di dalam hidup ini, sehingga dosa-dosa kecil tinggal kita mohon kepada Allah dengan istighfar, mohon ampun dengan doa, dengan amalan-amalan sunat lainnya, ya. Sedangkan dosa-dosa besar tadi kita lihat bagaimana di dalam hadis dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini saja Bapak Ibu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Ya, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Rabb, tolonglah kami, bantulah kami agar kami terus berzikir kepadamu. Tolong dan bantulah kami agar kami pandai bersyukur kepadamu. Tolong bantulah kami agar ibadah kami semakin baik kepadamu. Semoga Allah menerimanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.